Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Miftahul Syifa, mahasiswa program pendidikan profesi guru dalam jabatan periode 2 di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta dengan nomor peserta 202030428 akan melakukan praktek pembelajaran pada hari ini, Senin 23 November 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Sehat. Sehat ya? Ya. Masih semangat? Masih. Coba kalau masih semangat kita tepuk semangat ya. Satu kali tepuk semangat. Baik. Pada kesempatan kali ini ya, kita akan memberikan suatu layanan bimbingan klasikal ya, di kelas 9 ini kan. Sebelum melangkah ke materi, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu agar nanti ketika kita melakukan proses layanan ini dapat berjalan dengan lancar ya. Mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Baik. Nanti kita akan melakukan sebuah layanan klasikal ya, di mana kita akan melakukan selama kurang lebih 45 menit ya, atau 1 jam pelajaran. Baik. Pada kesempatan kali ini Pak Wib akan mengangkat sebuah topik, yaitu perencanaan karir setelah lulus SMP. Untuk lebih semangat lagi ya, kita akan mengadakan yang namanya ice breaking ya, dimana ice breaking ini adalah permainan latih konsentrasi, yaitu permainan gajah semut ya. Kalian tahu gajah? Tahu. Gajah ukurannya apa? Besar. Biasanya besar kalau dilambangkan dengan gerakan bagaimana besar? Besar. Semut kalian tahu apa? Tahu. Bentuknya apa? Kecil. Kecil dengan gerakan bagaimana? Kecil. Kalau langsung gajah besar, semut kecil itu sudah biasa. Tidak ada tantangan untuk latih konsentrasi. Maka dari itu kita balik ya. Gajah besar, gerakan semut yang terbiasa kecil, kemudian semut Kecil. Baik, kita siap? Siap. Oke. Nanti saya akan berkeliling ya. Nanti ketika saya tunjuk apa jatuhnya, apa yang nama apa, gajah atau semut, kalian akan menjawab tapi dengan gerakan yang berlawanan tadi. Paham ya? Oke. Gajah semut, gajah semut, gajah semut. Kecil. Baik. Gajah semut, gajah semut, gajah. Iya, baik. Gajah semut, gajah semut, gajah semut. Iya. Gajah semut, gajah semut, gajah semut. Cil. Iya. Meskipun agak berpikir sebentar ya, nggak apa-apa. Oke. Kita agak percepat temponya. Gajah semut, gajah semut, gajah. Besar. Ya. Gajah semut, gajah semut. Kecil. Gajah semut, gajah. Besar. Ya, gajah semut, gajah semut. Besar. Ya, ini satu. Oke, saya dapat. Kamu maju ke depan. Ya. Ya. Kita cari lagi. Gajah semut, gajah semut, gajah. Besar. Gimana? Besar. Iya. Gajah semut, gajah semut. Besar. Salah. Semut apa semut? Kecil.
Jawabnya apa? Besar. Besar. Salah berarti. Kamu ke depan. Ya, kita beri sampel 2 saja cukup. Baik. Nah, untuk tadi permainan ice breaking tadi ya, semua itu untuk melatih konsentrasi. Sekarang kita dapat 2 contoh teman kamu. Kemudian dengan salahnya dia, kita akan beri sanksi. Sanksinya apa? Ya. Sanksinya juga akan melatih konsentrasi. Jadi sanksinya begini, kamu sebutkan kelapa diparut, kepala digaruk dengan tempo yang agak cepat. Kita mulai dari Mbak Dinda. Kelapa diparut, kepala dikeruk. Kelapa diparut, kepala Garuk. masa dikeruk? Keruk kan gini, ya. Nah, itu masalah, belum konsentrasi. Yuk, ulangi kembali. Kelapa diparut, kepala digaruk. Kelapa diparut, kepala digaruk. Gimana? Ayo. Kelapa diparut, kepala dikeruk. Garuk. Iya. Belum konsentrasi. Ulangi sekali lagi. Ya, agak cepat temponya. Kelapa diparut, kepala dikeruk. Masih mudah konsentrasi teman kalian. Ya, lagi-lagi kepala dikeruk. Keruk itu biasanya untuk apa? Ambil apa? Sesuatu ya. Nah, dikeruk itu biasanya ambil sesuatu yang dalam, itu dikeruk. Nah, belum konsentrasi. Coba sekali lagi. Ayo, konsentrasi. Kelapa diparut, kepala digaruk. Kelapa diparut, kepala digaruk. Kelapa diparut, kepala digaruk. Oke, cukup. Dan situ dulu. Lihat Mas Abi, sama ya. Sanksinya melatih konsentrasi itu tadi. Apa Mas Abi? Yaitu kelapa diparut, kepala digaruk. Ya. Coba ulangi kalimat itu dengan tempo yang agak cepat. Kelapa diparut, kepala digaruk. Terus. Kelapa diparut, kepala digaruk. Kelapa diparut, kepala digaruk. Kelapa diparut, kepala digaruk. Oke, baik, untuk Mas Abi sudah ada konsentrasi meskipun terjeda sedikit. Baik, kembali ke tempat duduk. Kita kasih tepuk tangan buat teman. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti ice breaking ini? Gajah semut, konsentrasi kalian bagaimana? Bingung? Iya. Nah, konsentrasi kalian jika masih bingung itu perlu adanya latihan ya, baik di rumah ya maupun di sekolah. Supaya apa? Konsentrasi kalian juga ketika mengikuti mata pelajaran di kelas dapat diikuti dengan baik atau konsentrasi kalian baik. Baik. Untuk melangkah selanjutnya ya, tadi seperti yang sudah saya sampaikan ya. Nah, pada kalian yang sekarang duduk di kelas 9 ya, rencana apa nanti yang akan kalian ambil setelah lulus dari SMP? Ya, apakah ada yang lanjut ke SMA, ya? Atau SMK, atau MA, atau madrasah aliyah, atau bahkan langsung bekerja? Ya, ada. Kenapa? Iya. Lanjut SMK. Mana? Lanjut SMK. Lanjut SMK. Ya. Mas Hujan akan melanjutkannya ke SMK. Apakah ada yang mau lanjut ke SMA? Ya. Ada? Iya. Mas Anda mau ke SMA? Ya. Iya. Baik. Untuk perencanaan karir lanjutan setelah SMP itu bisa ditempuh ada 3 ya. Baik melanjut ke SMA, SMK maupun MA. Bahkan ada juga yang langsung bekerja. Ya, akan tetapi apakah ya macam setelah lulus dari SMP kalian langsung bekerja? Kan biasanya tidak. Iya. Ya. Kemudian yang kalian tahu ya, ini bagi yang nanti merencanakan melanjutkan ke SMA ya. Di SMA itu yang kalian tahu
eh, sekolah itu ada berapa jurusan sih? Ada 4. Apa saja? IPA, IPS, bahasa, matematika. Untuk program jurusan di SMA itu sebetulnya ada 3. Matematika, IPA itu biasanya jadi 1, ya. Biasanya dinamakan MIPA, ya. Dia ada juga program bahasa, ya. Ada juga IPS. Nah, untuk MIPA itu biasanya ada program yang namanya IPA fisika, IPA biologi, dan ada IPA kimia, ya. Ada kimia. Dan untuk yang program jurusan IPS itu biasanya ada sejarah, ya. Kemudian apa lagi? Ekonomi, baik. Ada apa lagi? Ya. Kemudian ada yang namanya biasanya itu tadi sejarah, ya, ekonomi, kemudian ada apa lagi yang kalian tahu? Ya, pause dulu. Untuk jurusan IPS di SMA biasanya ada kriteria itu masuk ke IPS apa sejarah, ya, kemudian apa lagi? Ekonomi, kemudian sosiologi itu yang di IPS. Kemudian yang di program bahasa apa yang kalian tahu? Ada bahasa sastra Indonesia dan ada bahasa sastra asing, ya, gitu. Kemudian itu yang di SMA. Nah, yang kalian tahu untuk di lanjutan sekolah lanjutan di SMK atau sekolah menengah kejuruan apa? TKR. TKR itu apa, Mas? Teknik kendaraan ringan. Teknik kendaraan ringan. Nah, Mas Muzan ini masih duduk di SMP kelas 9 sudah tahu jurusan TKR, yang atau teknik kendaraan ringan. Ada lagi? Biasanya apa lagi yang kalian tahu? Kalian tahu tidak? TAP. TAV, teknik audio video, biasanya juga ada di SMK, ya. Ada lagi juga teknik komputer dan jaringan, ini biasanya juga diambil oleh perempuan yang banyak. Kemudian ada teknik akuntansi, ya, itu ada juga. Kemudian ada juga jurusan perikanan, ya, itu yang di SMK pelayaran biasanya. Perikanan, kemudian nautika perkapalan juga ada, ya. Oke. Kemudian biasanya untuk SMA itu lebih banyaknya ke teori atau praktek yang kalian tahu? Teori, ya. Ya. Untuk di SMA itu biasanya lebih banyak pendalaman teori atau pendalaman materi. Sedangkan di SMK lebih banyak ke praktek. Ya. Kemudian untuk kedepannya SMA dan SMK itu untuk kemudian untuk peluang kerja, ya, antara SMA dan SMK biasanya itu kan berbeda. Ada yang tahu tidak tentang perbedaannya untuk peluang kerja? Stop. Gitu. Udah. Untuk peluang kerja, ya, untuk di SMA maupun di SMK itu berbeda. Kalau di SMA peluang kerjanya itu biasanya kecil. Karena apa? Didominasi materi yang diberikan itu materi umum. Ya. Sedangkan di SMK peluang kerjanya itu besar. Karena di sekolah itu sudah dibekali keterampilan, ya, sesuai dengan bidang keahlian yang diambilnya. Kemudian untuk biaya pun juga ada perbedaan, ya. Untuk tingkat SMA, ya,
biaya itu biasanya kecil, ya. Dan untuk SMK biaya itu lebih besar. Karena apa? Karena untuk biaya praktek kerja lapangan, ya, itu biasanya biaya dari siswa itu sendiri atau dari orang tuanya. Kemudian untuk penempatan praktek kerja lapangannya pun biasanya siswa itu selain sudah dapat dari sekolah, juga siswa itu ambil atau mencari tempat praktek sendiri, ya. Itulah perencanaan karir setelah lulus SMP. Untuk materi tentang perencanaan karir, ya, bisa kalian lihat pada layar monitor. Nah, pengertian karir di sini. Ada yang tahu karir itu apa? Saya Pak. Iya, Mas Angga. Karir adalah aktivitas kerja selama rentang waktu pada kehidupan. Aktivitas kerja pada rentang waktu kehidupan. Ya, itu menurut Mas Angga, ya, pengertian karir. Adakah yang lain dari pengertian karir? Ada yang lain? Menentukan, Oh iya, Mbak Iin. Apa yang kamu tahu? menentukan kebahagiaan di masa depan. Menentukan kebahagiaan di masa depan. Oke, bisa kita lihat sama-sama. Pengertian karir, ya, di sini. Karir ialah suatu rangkaian perilaku dan sikap yang berhubungan dengan pengalaman, ya. Nah, maupun yang tadi disebut oleh Mas Angga, aktivitas kerja selama rentang waktu pada kehidupan seseorang, ya. Individu serta merupakan rangkaian aktivitas kerja berkelanjutan. Itulah yang disebut dengan karir. Ada juga yang tadi menyebutkan Mbak Iin, menentukan kebahagiaan di masa depan. Sama saja, ya. Itu juga mempengaruhi karir kita yang kita pilih nantinya. Dan yang berikutnya, nah, ini adalah contoh-contoh orang yang punya karir tuh, ya. Dimana ada itu apa yang kalian lihat dari sisi kiri, Pilot. astronot apa pilot? Astronot. Astronot ya, itu ada yang bawa helm, dan sebelahnya ada apa itu? Dokter. Kemudian Dosen. dosen. Kemudian sebelah sana Aksi. arsitek. Ya, itu sebelahnya lagi apa? Pramugari. Pramugari. Ya, dia itu ada apa itu? Atlet. Atlet, ya, atletik. Ya, itu jenis-jenis karir itu, ya, pada satu orang. Dia berikutnya, nah, perencanaan karir. Stop. Itu tadi adalah pengertian karir. Sekarang kita masuk pada perencanaan karir. Nah, perencanaan karir ini, ya, penting sekali, ya, dilakukan oleh setiap individu. Nah, pentingnya kenapa itu untuk perencanaan karirnya masa depan? Apa yang akan diambil? Ya, mau jadi apa orang itu? Ya, kemudian, nah, perencanaan karir itu sendiri adalah proses di mana seseorang atau seorang individu dapat mengidentifikasi maupun mengambil langkah-langkah dalam mencapai tujuan karir. Ya, kemudian, nah, melalui perencanaan karir ini, ya, setiap individu itu biasanya akan dapat apa? Ya, ada yang tahu? Ya, buat kita Mengevaluasi kemampuan maupun minat. mengevaluasi kemampuan maupun minat. Ya, ada lagi yang lain? Ada Pak. Ya, Mas Muzan. Mempertimbangkan karir pilihannya. Mempertimbangkan karir pilihannya itu adalah perencanaan karir yang nantinya didapat oleh setiap individu, ya. Dan ada lagi yang lain? Ya, Mbak Eva. Memilih karir alternatif. Memilih karir alternatif. Ya.
itu adalah perencanaan karir yang nantinya didapat oleh setiap individu. Adakah yang lain? Saya Pak, Ya, Mas Fajar. menyusun tujuan karir. Menyusun tujuan karir. Oke, itu adalah perencanaan karir yang nantinya didapat oleh setiap individu. Coba kita lihat ya, perencanaan karir. Nah, baik. Dari apa yang tadi disampaikan oleh kalian semua, ya ternyata sini ya untuk melalui perencanaan karir ini nantinya setiap individu akan mendapatkan ini satu, mengevaluasi kemampuan atau bakat ya dan minat. Nah, di sini kita evaluasi, individu itu mengevaluasi bakat apa yang dia miliki, ya bakat apa yang terpendam dalam dirinya, lalu minat, nah, keinginan apa yang sebetulnya dia inginkan ya untuk karirnya di masa depan. Dan yang kedua, mempertimbangkan karir pilihannya seperti yang dikatakan oleh Mas Muzan ya, mempertimbangkan karir pilihannya. Jadi dia mempertimbangkan dalam kehidupannya langkah apa yang akan diambil ya untuk masa depannya, mempertimbangkan karir pilihan. Dan yang ketiga yang disebutkan oleh Mbak Eva tadi ya, memilih karir alternatif. Selain kita mempertimbangkan karir pilihan kita, misal Mbak Eva ingin jadi dokter ya, kemudian Mbak Eva memilih karir alternatif. Nah, bisa begini. Ketika Mbak Eva punya cita-cita ingin jadi dokter ya, memilih karir sebagai dokter. Akan tetapi di dalam perjalanannya Mbak Eva mempunyai karir alternatif. Ya. Mbak Eva cita-cita jadi dokter tidak tercapai misal karena ada faktor yang lain lah, misal dari keluarga atau dari ya bisa juga dari biaya. Nah, akhirnya alternatifnya apa? Mbak Eva punya alternatif, ternyata dia memilih studi lanjut di keperawatan atau kebidanan, kan alternatif yang lain ya bisa. Ya, yang keempat, menyusun tujuan karir ya, yang disampaikan oleh Mas Fajar. Menyusun tujuan karir. Seperti yang keempat tadi, menyusun tujuan karir yang dikatakan oleh Mas Fajar. Nah, bisa Mas Fajar tujuan karir kedepannya tuh ingin jadi apa Mas Fajar? Guru Pak. Guru. Nah, kenapa kamu memilih guru? Karena pekerjaan yang mulia. Karena pekerjaan yang mulia. Baik. Guru itu pekerjaan yang mulia dan pahlawan tanpa tanda jasa. Ya. Guru itu mendidik siswa, ya, jadi menyampaikan atau mendidik ilmu apa yang guru itu miliki disalurkan atau disampaikan kepada siswa. Guru kerjanya mulia. Nah, pilihannya Mas Fajar. Nah, mana tadi yang juga Mas Fajar apa? Karena pekerjaan yang mulia. Pekerjaan yang mulia itu tadi. Nah, ini adalah perencanaan karir. Baik, kita lanjut. Pentingnya perencanaan karir, ya. Nah, di sini merencanakan karir itu penting tidak sih? Penting. Nah, ada yang bisa menyebutkan ya, merencanakan karir itu katanya penting. Apa? Salah satunya. Saya Pak, Oh iya, Mas Fajar, silakan. untuk mencapai kebahagiaan. Untuk mencapai kebahagiaan, ya, itu adalah perencanaan karir ya. Akan pentingnya merencanakan suatu karir. Kemudian ada yang lain. Saya Pak, Ya, Bang Widya. untuk mencapai sesuatu yang dianggap berharga. Ya, untuk mencapai sesuatu yang dianggap berharga, pentingnya dalam merencanakan suatu karir. Nah, ya ada lagi yang lain kan? Saya Pak, Ya, Mas Adit. hal-hal yang baru. Untuk mempelajari hal-hal yang baru, di mana salah satu pentingnya merencanakan karir ya, Mas Adit. Kemudian selain itu tadi adakah yang lain?
Saya Pak. Oh iya, Mbak Dina. Untuk mengembangkan dan melatih kemampuan. Untuk mengembangkan dan melatih kemampuan itu adalah beberapa hal ya pentingnya merencanakan karir kalian di masa depan. Nah, seperti kita lihat yang pertama yang disampaikan oleh Mas siapa tadi ya? Mas Fajar. Untuk mencapai sesuatu yang dianggap akan membuat bahagia atau senang ya, untuk merencanakan karir ya sangat penting. Dan yang kedua yang disampaikan oleh Mbak Lydia ya, untuk mencapai sesuatu yang dianggap berharga. Nah, yang ketiga yang disampaikan oleh Mas Adi tadi ya, untuk mempelajari hal-hal baru. Dan yang keempat yang disampaikan oleh Mbak Dina, yaitu untuk mengembangkan dan melatih kemampuan. Baik, dari apa yang tadi sudah kita lakukan ya tentang layanan bimbingan klasikal perencanaan karir ya, manfaat apa yang dapat kalian peroleh dari layanan pada hari ini? Saya Pak, Ya, Mas Buzar, untuk mengubah hidup yang lebih baik. mengubah taraf hidup yang lebih baik ya, manfaat yang diperoleh dari layanan klasikal yang Mas Buzar peroleh. Dan yang ada yang lain? Ya Pak, Ya, manfaat apa yang diperoleh? agar bisa menggapai cita-cita. Mas Angga agar dapat menggapai cita-cita. Yang adakah manfaat yang dapat kalian peroleh yang lainnya? Yang Mbak Iin menentukan karir di masa depan ya, itu manfaat yang diperoleh Mbak Iin. Berarti ada pandangan nanti ke depan Mbak Iin akan mengambil karir apa, seperti itu ya Mbak Iin ya. Baik, dan setelah ini Pamita punya video tentang motivasi, di mana itu adalah keputusan untuk mengubah masa depan. Nah, masa depannya apa? Masa depan yang lebih baik. Kita saksikan bersama-sama. Masa depan kamu tidak tergantung dari keadaan. Masa depan kamu sangat tergantung dari keputusan. Kira-kira kamu tahu nggak sih apa yang bisa membuat kamu sukses? Sebenarnya kalau kamu sukses, ya sehat, kerja keras. Kalau kamu tidak berani mengambil keputusan, serius untuk mengerjakan apa yang kamu rencanakan, dan kamu masih perlu juga take action dengan apa yang kamu tahu, kamu nggak akan bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Hidup kamu tuh nggak akan berubah. Dan complete komitmen 100%. Yang kedua, consistent action. Tidak hanya ada complete komitmen, tapi harus ada juga yang namanya consistent action. Yang ketiga, constant learning. Kamu juga harus menyertai urusan kamu dengan constant learning, yaitu kemauan untuk terus belajar. Tidak ada yang namanya kesalahan. Ada adalah belajar. Karena kesalahan itu adalah peluang. Dari tayangan video tadi tentang video motivasi yang kalian lihat bersama-sama, ya, adakah poin-poin atau inti dari video yang kalian lihat yang dapat kalian ambil hikmahnya? Ada yang tahu tidak? Saya Pak. Oh ya, coba Mbak Widya apa tadi yang kalian Konsisten yang dalam hidup. konsisten dalam hidup. Nah, itu poin-poin yang dapat Mbak Widya ambil dari tayangan video tadi. Ada yang lain? Saya Pak. Oh ya, Mbak Janita, Terus belajar sepanjang hidup. terus belajar sepanjang hidup. Itu tadi adalah poin-poin yang diperoleh dari teman kalian ya, Mbak Widya dan Mbak Janita, di mana keputusan untuk mengubah masa depan yang lebih baik. Nah, untuk kedepannya ya, apakah kalian siap untuk mengikuti layanan bersama pemerintah lagi? Ya. Siap ya? Ya. Senang tidak mengikuti layanan bimbingan konseling? Berarti dari sini sudahlah berakhir layanan klasikal pada hari ini ya. Di awal sudah kita buka dengan berdoa, di akhir juga kita akhiri dengan berdoa ya. Berdoa mulai. Amin. Baik. Oke, pada kesempatan hari ini saya akhiri ya. Wassalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.